Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama mari kita sama-sama mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya sehingga kita masih bisa bertemu kembali dalam melanjutkan pembelajaran daring kita kembali setelah selesai kita melaksanakan PTS 1 ya. Untuk Ananda sekalian yang kelas 10, Ananda sudah menjalani 1/4 tahun pembelajaran di SMA Islam Ulunuha, sekolah yang kita cintai ini. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Kita masih bisa berjumpa lagi ya, kita dengan kegiatan kita seperti biasa. Meskipun ya harus berbesar hati, kita juga masih menjalankan proses daring. Ananda sekalian, ujian kita sudah siap ya, berlalu 1 hari kemarin, itu hari terakhir. Ustazah sudah melihat bagaimana hasil ujian Ananda. Alhamdulillah, Ustazah mengucapkan barakallahu fikun untuk Ananda yang berjuang keras untuk bisa menjawab soal-soal ujian kita, pastinya dengan usaha sendiri, dengan kejujuran, dengan belajar keras. Ustazah sangat mengapresiasinya dengan luar biasa. Masya Allah, barakallahu fikun. Ananda tidak surut semangatnya belajarnya meskipun kita hanya melalui rekaman dengan video atau audio dari YouTube ya. Namun yang berulang kali lagi saya katakan ya, sangat dikesalkan, sangat disayangkan, sangat dimarahkan sebenarnya Ananda yang mengirimkan jawaban ke ustazah persis dengan kawan-kawannya, sama jawabannya gitu. Ini kita ini ujian loh nak, kita ini ujian, sedang ujian. Sedangkan ketika ustazah kasih latihan sehari-hari saja, ustazah sangat anti sekali kalau ustazah melihat antuna itu mencontek, karena ustazahnya tahu, sangat-sangat tahu mana jawaban yang mencontek, mana yang tidak. Jadi jangan merasa aman dan jangan juga merasa pokoknya ngumpul. Tidak boleh begitu. Jangan merasa yang penting ngumpul lah. Yang butuh sekolah itu siapa nak? Yang butuh ilmu itu siapa? Kan antunda sekalian. Kalian harus memiliki kesadaran bahwa yang butuh ilmu itu adalah saya, maka yang harus diasah adalah saya, maka yang harus jujur adalah saya. Bukan seolah-olah yang penting dikasih sama ustazah itu nilai tugasnya pokoknya ada, lepas tanggung jawab. Tidak. Tanggung jawab kami adalah bagaimana mencerdaskan anak bangsa termasuk antuna, dan ini dapat pertanggungjawaban kami nanti sampai akhirat, bukan cuma di dunia saja, di akhirat. Dan tugas kami juga untuk meluruskan antuna apabila keliru, yaitu dalam belajar. Nah, di masa-masa seperti ini kita itu dituntut untuk bersifat jujur, sungguh-sungguh. Nah, jadi ketika ujiannya antuna hanya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, nah beginilah hasilnya. Ya. Apakah antuna lebih takut kepada manusia daripada Allah? Ada malaikat loh nak yang mencatatnya. Di mana anti tidak ada yang mengawasi, namanya saja ada pengawas di WA. Ya, belum tentu mama anti mengawasi, bapaknya mengawasi, tidak. Nah, antuna bisa men-searching HP untuk menjawabnya. Ya, banyak yang ustazah lihat seperti itu. Bisa meminta jawaban dari teman-teman yang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Ustazah sangat kecewa sekali dengan antuna yang membagi-bagi jawaban kepada teman-temannya. Hanya untuk apa? Hanya untuk sekedar biar dapat nilai bagus. Sangat miris sekali anak-anak ustazah. Ananda sekalian sudah menghafalkan Al-Quran. Jangan nodai hafalan anti sekalian dengan sifat-sifat buruk seperti ini. Ya, Ananda sudah paham bagaimana hukumnya ketika kita mencontek, curang. Bagaimana hukumnya? Dosanya besar.
Nanti kalau pun ustazah tidak menampaknya di sini, tapi Allah Maha melihat, nak. Allah Maha melihat apa yang kita kerjakan. Ya. Jadi sadarlah bahwa kita memang harus jujur. Kita memang harus berusaha sendiri. Yang butuh ini adalah kita. Anti secara pribadi. Jadi jangan seolah-olah buat ini beban. Oh ya, saya yang butuh ilmu, saya yang harus belajar, saya yang harus pintar, maka saya harus bersungguh-sungguh, begitu. Ya, jadi makanya nanti jangan kecewa kalau di rapot seperti yang ada di pemberitahuan di grup, bahwa di rapot itu yang diberikan adalah nilai aslinya. Dan jangan nanti bertanya sama ustazah, kenapa nilai ana segini? Sementara nanti tanya sama ustazah, berapa jawaban yang benarnya? Kok benar anak ustazah tapi nilai anak segitu? Nah, mohon maaf, tidak akan ustazah buat nilainya sama. Kenapa? Karena ingat, di dalam daring ini kita tidak hanya menilai itu dari benar atau salahnya jawaban, tapi kita juga melihat kejujuran anti semua, bagaimana tulisannya, bagaimana anti mengumpulkannya, dan lain-lain sebagainya. Dan yang paling menyakitkan hati adalah tidak mengumpul ujian. Luar biasa anti, ya, luar biasa sekali. Naudzubillah, subhanallah. Ustazah berdoalah semoga anak-anak ustazah yang dilanda musibah kemalasan di dalam batinnya, di dalam nuraninya, semoga Allah segera mencabutnya. Segeralah bertaubat dan belajarlah anak-anak ustazah yang saya sayangi. Ingatlah bahwa antunna yang butuh ini, ya, kita butuh ilmu, semua kita butuh ilmu, ya. Baik, jadi ustazah tidak panjang lebar lagi membahas soal-soal kita itu. Karena apa? Karena pun soal ujian kita itu adalah soal ya tidak jauh dari ulangan kita. Jadi harapannya memang sudah kalian persiapkan gitu. Makanya ustazah kecewa kenapa bisa seperti itu, ya. Ustazah berharap ke depannya tidak lagi seperti ini. Jawablah sesuai dengan kemampuan anti yang sudah bersungguh-sungguh belajar itu. Sesuai kemampuan anti setelah belajar bersungguh-sungguh, bukan gaya pasrah. Ustazah kan minta jujur, ya udah seperti tidak itu. Itu bukan sifat seorang muslimah yang baik, ya. Nah, jadi untuk UAS nanti, untuk PAS nanti, apabila ustazah mendapati hasil ujian anti masih kayak sekarang ini, jawabannya sama dengan orang lain persis. Kalau kalian ada pertanyaan misalnya, ustazah ini kan pelajaran eksak, ya pasti sama lah jawabannya. Kalau jawaban nomor 1 6, nggak mungkin kami jadi dapatnya 6, nggak mungkin kami dapatnya jadi 7. Salah lah kami, betul. Tapi ustazah tahu nakku bagaimana jawaban yang jujur, betul-betul kalian cari, bagaimana yang mencontek. Tahu ustazah itu, seorang guru itu pasti akan tahu. Jadi hati-hati, ya. Kalau di PAS nanti antuna memiliki contekan dari teman, kalau ketahuan sama ustazah ada lagi secokorek seperti itu, maka mohon maaf ustazah tidak akan meluluskannya. Biarkan saja kalian tinggal kelas sekalian, ya, biar sekalian. Oke, baik, sekarang kita lanjutkan materi kita tentang gerak. Sekarang kita udah masuk bab 3, gerak benda pada lintasan lurus. Ananda sekalian pernah bergerak? Pernah lah. Di lintasan lurus sering ustazah. Kapan? Jalan kaki, anak ya gerak lurus, bagus. Apalagi? Naik sepeda motor, lurus ustazah, bagus. Goes ustazah. Naik sepedaan. Main bola, melemparkan bola ke atas. Itu misalnya, ya. Nah, apa sih sebenarnya itu gerak? Yang dikatakan dengan gerak itu suatu benda dikatakan bergerak apabila kedudukannya terhadap acuan tertentu selalu berubah untuk setiap saat.
apabila kedudukan terhadap acuan tertentu berubah setiap saat. Contohnya ya, kalau nanti itu ada perbedaan posisi dari awal sampai akhir, itu udah bergerak. Kalau tadi duduk terus tiba-tiba berdiri, itu juga bergerak. Pokoknya ada perubahan acuannya. Nah, di mana di sini nanti kita akan mempelajari beberapa besaran pada gerak lurus. Ada yang namanya jarak dan perpindahan, kelajuan dan kecepatan. Ya. Lalu nanti di gerak lurus kita akan belajar tentang GLB dan GLBB. Kalau waktu kelas SMP kan anak-anak itu pernah belajar juga tentang ini GLB dan GLBB, ya kan? Nah, jadi ada beberapa besaran juga yang harus kita pahami. Besaran pada gerak lurus ini ada yang pertama yang kita pahami adalah jarak, perpindahan dan juga kelajuan. Kalau di buku kalian itu ada di halaman 61. Ya, di buku kalian ada di halaman 61. Apa bedanya kedudukan, jarak, perpindahan? Kedudukan yang dikatakan dengan kedudukan atau nama lainnya adalah posisi, sama ya. Kedudukan atau posisi adalah letak suatu benda, letaknya di mana. Letak suatu benda pada suatu waktu tertentu terhadap suatu titik acuan. Sedangkan yang dikatakan dengan jarak adalah panjang lintasannya, panjang lintasan yang ditempuh. Ya, panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Sedangkan yang dikatakan dengan perpindahan itu adalah perubahan kedudukan suatu benda dalam selang waktu tertentu. Bedakan ya, kalau kedudukan itu adalah posisinya, letaknya, di mana letaknya. Kalau jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuhnya. Sedangkan kalau perpindahan adalah perubahan kedudukan benda, yaitu selang waktu tertentu di mana kalau mencari secara fisika kedudukan akhir dikurang kedudukan awal gitu. Nah, kita lanjutkan. Ini dia ya, besaran-besarannya tadi. Ada jarak, perpindahan, tadi perbedaannya. Kedudukan, kalau kedudukan itu adalah letaknya, posisinya di mana gitu, posisi ya. Sedangkan jarak itu adalah panjang lintasannya. Kalau perpindahan adalah perubahan kedudukan suatu benda dalam selang waktu tertentu ke posisi akhir dikurang posisi awal. Saya akan berikan contohnya nanti. Nah, kalau dia kedudukan, perpindahan atau jarak itu kita bisa untuk yang dia geraknya satu dimensi. Bisa juga kalau geraknya itu adalah yang satu dimensi, dia menggunakan sistem koordinat berupa garis bilangan ya. Pernah belajar ya garis bilangan, ini pun udah belajar garis bilangan lah di SMA kelas 10. Sedangkan kalau misalnya dia untuk dua dimensi, kita membuatnya dalam koordinat kartesius X dan Y. Kalau Ananda ingat kemarin di ujian kita juga ada pakai sumbu X dan Y, di mana X itu vektor Y, Y vektor J. Nah, itu dia pakai dua dimensi namanya. Dan juga untuk gerak dalam tiga ruang atau tiga dimensi juga bisa digunakan koordinat kartesius, yaitu X, Y dan X, Y dan Z. Nah, untuk membedakan antara kedudukan, jarak dan perpindahan, coba perhatikan ilustrasi yang Ustazah berikan ini. Perhatikan ya. Kita membedakan antara posisi atau kedudukan, lalu jarak ya. Ini dia. Nah, jarak dan perpindahan.
Ya, saya tambahi di sini adalah kedudukan atau posisi. Nah, misalnya ini ada kupu-kupu. Awalnya kupu-kupu ini dia posisinya di sini. Nah, inilah posisi. Kalau misalnya ini kalau dia bentuknya seperti ini, awalnya dia di sini, udah di bunga. Lalu kupu-kupu ini terbang menuju bunga yang berikutnya, ke sini dia. Lalu dia terbang ke kanan menuju kucing. Nah, inilah alur perjalanan si kupu-kupu, iya kan? Posisi atau kedudukan. Nah, ini posisinya, posisi pertama. Posisi kedua, kedudukan ya. Bisa dibuat 1 dimensi, bisa 2 dimensi, bisa 3 dimensi, tergantung kepada bentuknya. Kalau udah seperti ini dia sudah ke 2 dimensi ya. Sumbu X dan sumbu Y. Misalnya ini adalah posisi dia pada X positif 2 misalnya. Ini adalah pada posisi ini Y positif 2, ini adalah X positif 8 misalnya. Ya, perhatikan ini posisi pertamanya, lalu berpindah, dia berjalan ke sini. Sudah. Lalu dia bergerak lagi sampai berhenti di sini. Dah. Yang mana jarak, yang mana perpindahan? Ini tadi ya. Jadi dia berjalan sejauh 6 meter, anggap 6 meter ke bunga merah, pink. Lalu dia bergerak lagi menuju kucing sejauh 8 meter. Sudah? Jadi yang dikatakan dengan jaraknya itu adalah panjang lintasan. Tadi kan yang dikatakan dengan jarak itu adalah ini jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. Jadi dia menempuh tadi adalah 6 meter lalu 8 meter. Jadi jarak yang ditempuh oleh kupu-kupu ini adalah jumlahkan semua panjang lintasannya. 8 tambah 6 sama dengan 14. Itu untuk jarak panjang lintasan yang ditempuhnya. Kalau misalnya dia itu terbang ke sini lalu 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 ke sini gitu, tambahkan saja semuanya panjangnya, itulah jaraknya. Sudah? Mana perpindahannya Ustazah? Yang dikatakan dengan perpindahan tadi adalah perubahan kedudukan suatu benda dalam selang waktu tertentu atau jarak terpendek, perubahan kedudukan. Posisi awalnya adalah di sini. Ini posisi akhir, ya kan? Berarti perpindahannya adalah posisi akhir ke posisi awal. Kan tarik garisnya. Inilah perpindahannya. Setelah kita tarik garis seperti ini, ternyata dia membentuk segitiga. Siku-siku pakai dimana ini adalah sisi miringnya gitu kan, pakailah teorema Pitagoras. Ini di sini adalah sisi miring kan, ini A, ini B, ini C misalnya. Berapa C, berapa sisi miring? Cara mencari sisi miring adalah A kuadrat tambah akar A kuadrat tambah B kuadrat gitu kan. Ya sudah, maka perpindahannya sama dengan 6 kuadrat tambah 8 kuadrat diakarkan, hasilnya adalah 10 meter. Paham ya anak-anak Ustazah? Membedakan antara posisi, jarak dan juga perpindahan. Ya, ini dia kalau jarak itu termasuk besaran skalar atau besaran yang hanya memiliki nilai saja, nilainya ya sekian meter gitu aja. Sedangkan kalau perpindahan itu adalah termasuk besaran vektor, yaitu yang memiliki nilai dan juga memiliki arah. Ya, jadi besarnya perpindahannya itu adalah 10 meter ke arah mana? Ini arah mana itu? Timur laut ya, kalau tidak salah. Nah, perhatikan lagi contoh. Ini ada bola ditendang lalu berhenti. Beginilah lintasan yang dilalui oleh bola. Sudah? Nah, ini panjang lintasan yang dia lalui ini disebut dengan jarak. Sedangkan ini posisi awal, ini posisi akhir. Posisi akhir dikurang posisi awal dari sini ke sini, inilah dikatakan dengan perpindahannya. Ya, kalau jaraknya ya semua lintasan ini dihitung berapa panjangnya. Atau juga perhatikan contoh berikut ini ya. Ini namanya garis bilangan. Oke, nah saja ini namanya adalah garis bilangan. Garis bilangan ini oke. Baiklah.
garis bilangan ada seekor kucing yang mau berlari. Perhatikan posisinya. Awalnya si kucing berlari dari A ke C, lalu berlari lagi ke B. Setelah itu dia balik badan dan berlari lagi ke C. Oke, dia balik lagi ke C. Bagaimana perpindahannya, jaraknya Ustazah? Jadi jarak yang ditempuh dari A ke O, dari A ke O, dari O ke B, dari B ke C itu berapa? Gitu kan? Nah, jadi jaraknya adalah, kalau jarak itu tidak menghiraukan dia tanda, jumlahkan aja semua. A ke O 1, 2, 3, 4, 5, makanya 5. Dari O ke B 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ya 10 kan. Dari B ke C, B ke C 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, makanya di sini jarak tempuh dari A ke O, O ke B, B ke C adalah 16 meter. Bagaimana jarak yang ditempuhnya? Jarak yang ditempuhnya, ingat bahwa perpindahan itu adalah posisi akhir dikurang posisi awal. Posisi akhirnya adalah C, posisi awalnya adalah O. C itu nilainya adalah -1, O nilainya adalah akhir adalah -1 kurang -5. Hasilnya adalah +4. Oke, minus jadi positif, -1 tambah 5 +4 ya. Itu dia. Nah, ini A dia berada di C misalnya, berarti posisinya adalah di C -1 gitu. Jadi itulah dia posisi perubahan perpindahan dan juga jarak. Atau contoh lagi nih, ini ada seekor kucing lagi nih ya, dia berlari titik 0 terus oke. Perhatikan videonya. Nah, jadi dia tadi melalui lintasan dari O ke B, dari B ke O lagi, dari O ke A lagi, dari A ke O lagi, dari O ke C lagi. Sudah? Ingat kalau dia jarak itu tidak berpengaruh tandanya. Tanda tidak berpengaruh, jumlahkan semua lintasannya, panjang lintasan total. Jadi O ke B 5, B ke O 5 juga, O ke A 5 juga, A ke O 5 juga, O ke C 5 juga, O ke C 3 ya, O ke C 3, 1, 2, 3. Maka jaraknya adalah 23 meter. Nah, berapa perpindahannya? Kita lihat perpindahannya adalah posisi awal kurang posisi akhir. Posisi awalnya adalah 0, posisi akhirnya adalah posisi 3. Maka perpindahannya adalah 3. Ini juga ada binatang yang sedang berjalan. Lalu dia kembali lagi. C lewat
O lewat B. Oke. Lagi dia. Berapakah jarak yang ditempuh dari B ke O ini? O ke A. Berapa jarak yang ditempuh dari B ke O, A ke terus ke A ke O, B ke C, dan berapa perpindahannya gitu kan. Nah, jadi setelah kita hitung semuanya, B ke O 5, O ke A 5 lagi, A ke O 5 lagi, O ke B 5 lagi, lalu ke C di sini 3, hasilnya adalah 28. Berapa perpindahannya? Perpindahannya tadi adalah awalnya posisinya adalah di 5 ya kan, minus 5 di awalnya tadi di sini ya, di 5 ya, 5 positif ya. 5 kurang minus 3 ya. Hasilnya adalah minus 8. Baik. Tadi awalnya di 5 apa negatif 5 ya? Di sini ya. Kalau di sini tadi negatif 8 hasilnya. Oke, baik. Nah, itu dia. Ustazah harap sudah bisa membedakan antara posisi, jarak dan juga perpindahan. Kita lanjutkan. Tentang kelajuan dan juga kecepatan ya. Kelajuan yang bedakan antara kelajuan dan kecepatan ya. Kalau dikatakan dengan kelajuan itu merupakan besaran yang tidak bergantung pada arahnya, tidak ada arahnya. Jadi kelajuan ini merupakan besaran skalar ya. Sedangkan kecepatan merupakan besaran yang ada arahnya. Ini merupakan besaran vektor ya. Kalau dia kelajuan itu biasanya disimbolkan dengan V juga, V Vespa seperti ini. Tapi kalau kelajuan dia ditulis dengan huruf miring, sedangkan kalau kecepatan tegak gitu ya. Itu dia membedakan antara kelajuan dan kecepatan. Tapi seringkali rumusnya sih hampir sama saja sebenarnya ya. Kalau dia yang dikatakan dengan kecepatan itu velocity, kalau kelajuan itu speed ya, speednya berapa gitu kan. Jadi kalau dikatakan kelajuan ya atau kecepatan itu ada dua tuh pengertiannya. Ada namanya kecepatan rata-rata, ada juga kecepatan sesaat. Apa bedanya Ustazah antara kecepatan rata-rata juga kecepatan sesaat ya? Kalau kecepatan ada rata-rata dan sesaat, kelajuan juga ada ya. Ada kelajuan rata-rata, ada kelajuan sesaat gitu kan. Yang dikatakan dengan kecepatan rata-rata adalah hasil bagi antara jarak total yang ditempuh dengan selang waktu untuk menempuhnya. Rata-rata hasil bagian, kayak biasa kita mau mencari nilai rata-rata ya, hasil baginya. Ya. Hasil bagi mana tadi kecepatan rata-rata? Kecepatan rata-rata hasil bagi antara jarak total yang ditempuh dengan selang waktu yang menempuhnya, yang dituliskan dengan V sama dengan delta X per delta T ya. Ini dia yang lebih rincinya, kelajuan dan juga kecepatan. Kelajuan rata-rata dan juga kecepatan rata-rata. Kalau dia kelajuan rata-rata ya, itulah dia rumus yang di SMP, V sama dengan S per T gitu kan. Kelajuan sama dengan jarak per waktu ya kan. Nah, kalau kecepatan rata-rata hampir sama ya, perubahan jarak perpindahannya lah ya, perpindahannya dibagi dengan pengurangan daripada waktu, atau kita tuliskan seperti ini ya.
Ini bedanya yang ditulis yang di slide kita ini di sini dibuatnya V kelajuan tanpa ada tanda panah di atas. Kalau ini kan kecepatannya ada dibuat tanda panah di atas yang menunjukkan bahwa kecepatan itu adalah merupakan besaran vektor, sedangkan kelajuan adalah merupakan besaran skalar, ya. Itu ya anak-anak ustazah ya. Jadi itu dia perbedaan antara kelajuan dan kecepatan, hampir sama sebenarnya. Jadi kalau dia yang ada kata-kata sesaat, ya saja tuliskan sajalah. Ada tadi namanya kelajuan, itu disimbolkan dengan V, dia lebih miring. Ada nama kecepatan, velocity. Oke. Sudah. Antara kelajuan dan juga kecepatan ada dia yang rata-rata, ada rata-rata, dan ada yang sesaat. Udah. Kalau dia kecepatan rata-rata, kecepatan rata-rata tuh biasanya disimbolkan dengan V bar. Bedakan ya, V bar. Kalau ada ini namanya tanda bar, ada garis di atasnya. Kalau dia dibuat di sini ada tanda panahnya, itu menunjukkan besaran vektor. Kalau ada tanda bar atau garis di atas, misalnya A terus garis begini, berarti abar ya. Abar maksudnya itu adalah rata-rata ya. Kecepatan rata-rata itu adalah berapa besar perpindahan dibagi dengan selang waktu, atau kalau kita rumuskan, kecepatan rata-rata itu sama dengan delta X dibagi dengan delta T ya, dimana delta X itu adalah X2 kurang dengan X1 dibagi dengan T2 kurang T1. Posisi kedua akhir dikurang posisi awal, dan waktu akhir dikurang dengan waktu awal, perubahan waktunya gitu ya. Itu dia kalau yang rata-rata. Ya ini juga hampir sama, rumusnya sama, kurang lebih sama, tinggal cuman simbolnya aja nanti yang bertukar ya. Kalau dia kelajuan dia agak dimiringkan dia. Ini dia untuk kecepatan rata-rata ya, yang ini adalah kecepatan rata-rata. Kalau yang sesaat kayak mana Ustazah? Kalau yang dikatakan kecepatan sesaat itu adalah kecepatan rata-rata pada selang waktu yang sangat singkat, dia mendekati nol pada selang waktu yang sangat singkat. Jadi rumusnya juga hampir sama lah bisa dibilang ya. Cuman dia itu dibuat persamaannya adalah dalam limit ya, limit waktu delta T mendekati 0, itu dibaca ya, limit delta T mendekati 0, delta X per delta T. Jadi rumusnya hampir sama sebenarnya. Udah, akan tetapi kalau yang dikatakan sesaat ya, kalau dikatakan dia untuk sesaat ada di sini tanda limit delta T mendekati 0, maka ini nanti kita menggunakan yang namanya diferensial, atau nama lainnya adalah turunan. Apa itu Ustazah? Nah ini belum kita pelajari nih, ini dipelajari di matematika nih, kita harus belajar dulu di matematika ya. Nanti kita lebih lanjut pelajari di kelas 11 setelah antunna sekalian mempelajari tentang integral dan diferensial. Tapi insya Allah gampang kok, gak usah pening-pening kali. Ustazah susah kali kayaknya, enggak susah insya Allah ya. Itu dia anak-anak Ustazah ya. Nah, sepertinya sudah habis waktu kita. Demikian saja pertemuan kita kali ini, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.